kita kali ini dunia kita diadakan spesial dengan teman saya nih, Cak Bro Supriyono dan saya sendiri Rafki Dayat. Cak, kita berada di mana sekarang nih, Cak? Dek Bro, saya manggil kamu ya. Iya, ini sekarang kita berada di salah satu pusat keramaian atau pusat tempat dugemnya kaula muda di Washington DC. Iya, namanya kita ini ya. Namanya U Street, dan ini daerah dulu, ini daerah bisa dikatakan daerah yang orang malas ke sini. Serem sekali ya. Karena angka kejahatan tinggi, kemudian juga kotanya kumuh gitu ya. Kotanya kumuh. Dan katanya ini karena banyak orang juga orang kulit hitam. Tapi kenapa ke orang kulit hitam ini ditakutkan, Cak? Saya sendiri waktu nyampe sini juga takut loh, Cak. Ada stigma juga ya. Itu stigma. Tapi sekarang sudah mulai meluntur karena memang di sini sekarang mengalami gentrifikasi. Jadi kotanya sekarang pembaruan. Jadi banyak usaha berkembang di sini, banyak restoran, kemudian juga kantor-kantoran sekarang tumbuh pesat di daerah sini. Nah, kita lihat dulu ke kanan kita nih, Cak. Ini ada memorial, dan memang karena di sini dulu tempat masyarakat kulit hitam banyak. Ada juga memorial yang mewakili bagaimana perang sipil di Amerika juga dibantu oleh pejuang-pejuang kulit hitam. Namun tidak hanya di U Street ini yang gentrifikasi itu, Cak, tapi juga di salah satu kota yang disebut sebagai ibu kotanya orang kulit hitam di Amerika, di Harlem. Di Harlem. Saya pernah tinggal di New York, tapi tinggal di Harlem. Pasti kejar-kejar dulu ya? Enggak sampai seperti itu. Cuman perasaan takut pernah ada dulu gitu ya. Takut ya? Yang pakai, waduh, sepertinya kok apalagi mengerikan gitu ya. Saya kecil, orang Asia gitu, mungkin jangan-jangan dibully saya gitu kan. Atau dibully, tapi membully juga. Enggak juga. Dan kota ini memang juga waktu saya datang sudah sedikit mengalami gentrifikasi juga seperti sini. Tapi sekarang semakin pembaruannya semakin pesat sekarang itu. Nah, tapi ternyata, Cak, meskipun gentrifikasi ini bagus, soalnya ekonominya juga membaik, tapi juga ada dampak negatifnya. Kita lihat saja. Warga sekitar sering menyebut Harlem sebagai the capital of Black America, pusatnya warga Amerika kulit hitam. Namun selama bertahun-tahun, depresi ekonomi menyebabkan bisnis di kawasan Harlem nyaris mati. Tapi kini nasib mulai berputar. I've watched it evolve from essentially the forgotten land above 96th Street, where no one really saw any value, to the gold mine and the Gold Coast that it's become of Manhattan. Dari tahun 2000 hingga 2010, pendapatan median warga Harlem melonjak 30%. Ini memungkinkan pengusaha seperti Seven berani membuka spa perawatan kulit yang dulunya dianggap kemewahan di sini. You know, it's been a great experience to be able to live and work in the same community that you've lived in for a long time. So there's a good benefit there. The bad part of it is, you know, watching a lot of the mom and pop organizations, mostly black-owned businesses, close on a daily basis. I think I counted 67 of them. Jaringan bisnis dan developer memanfaatkan keringanan pajak dan insentif lainnya untuk membuka toko-toko di Harlem, mendatangkan pemasukan bagi gedung-gedung yang tidak terjangkau para pengusaha kecil, tapi efeknya big fish eat the small fish. That's what's happening. Merugikan banyak pengusaha kecil, seperti toko mebel bekas yang sudah berada di sini lebih dari 40 tahun. Because I can't afford a place out there to rent, I have to shut it down. We don't shut down maybe 20 stores like this already. Use your hands to unweight your hips so you're pulling through. Namun gairah bisnis yang ditimbulkan toko-toko baru juga membuka peluang baru. Pasangan Hans dan Bernadette mendirikan Brownstown Fitness setelah melihat bahwa peluang bisnis terbuka lebar karena jarang ada pusat kebugaran di Harlem. One of the things about having a business here, and particularly where we live, is that our kids get to see both whatever successes we have, and we hope to accelerate those, but they also get to see the struggles that small business people have. Banyak yang berupaya menghidupkan kembali masa-masa kejayaan kawasan ini. Kini, warga Amerika keturunan Afrika bukan lagi mayoritas, sehingga kesempatan untuk mendefinisi ulang Harlem terbuka lebar. Namun banyak yang berpendapat pembangunan dengan tetap mempertahankan tradisi syarat budaya Amerika keturunan Afrika akan lebih bermanfaat bagi bisnis maupun warga New York secara keseluruhan. Dari Harlem, New York, tim VOA. Cak Bro, Hai, Dek Bro, kita ngapain nih, Cak Bro? saya sedang menghayati Graffiti. Terus dong, Cak Bro. Kamu udah bergerak ya? Kamu nempel ya? Ini graffiti ya, salah satu ciri khas di U Street ini. Banyak graffiti yang gambarnya itu orang-orang kulit hitam. Betul, jadi merefleksikan komunitas di sekitar, dan memang sepertinya tidak hanya hampir semua kota di dunia ini ya. Selalu ada ciri khas namanya graffiti gitu ya. Ini sebenarnya Sudah memang disediakan khusus tempat ini untuk graffiti, makanya lumayan teratur. Ya, berarti kalau bagus juga kalau kita gitu. langsung ya, langsung masuk Gimana? berasimilasi, Melebur gitu ya. melebur dengan graffiti. Menyatu ini. dengan graffitinya. Nah, Cak, ternyata ini warga kulit hitam itu waktu zaman Presiden Abraham Lincoln juga dibebaskan, dan banyak yang datang ke Washington DC ternyata. Iya. Dan mereka kemudian diberikan khusus perumahan namanya
Freeman Village nggak salah di daerah Arlington. Arlington yang sekarang itu jadi kuburan nasional pahlawan gitu ya. Kalibatanya lah di Jakarta. Nah, kita lihat bagaimana nih ada satu orang yang kemudian berusaha menelusuri siapa orang tuanya, siapa nenek moyangnya yang orang kulit hitam tersebut dan membuat sebuah dokumenter. Wah, menarik sekali ini ya. Kita lihat. Sebelum menjadi taman makam militer paling bergengsi di Amerika, Arlington National Cemetery merupakan tempat tinggal budak dan mantan budak. Bagi Craig yang sedang menelusuri riwayat moyangnya, rumah budak Arlington House yang telah direstorasi ini punya makna khusus. Here is my great-great-great-grandfather, Charles Syphax, with my grandfather sitting on his lap. Craig menghabiskan 15 tahun menelusuri sejarah leluhurnya, keluarga Syphax, keluarga budak yang berpengaruh di Arlington. Charles Syphax adalah milik Presiden pertama Amerika, George Washington, dan tinggal di kediaman Washington di Mount Vernon. Charles termasuk dari 57 budak yang pindah ke Arlington House bersama cucu adopsi Presiden Washington. Tahun 1863, ribuan budak yang baru dibebaskan hijrah ke Washington DC, sehingga pemerintah menyediakan lahan di Arlington, Virginia, yaitu Freedman Village sebagai kamp mantan budak. Menurut Matthew Penrod, puluhan ribu mantan budak tinggal di sekitar 100 rumah kayu di Freedman Village selama 40 tahun. Di sana ada sejumlah sekolah, gereja, rumah sakit, dan sebuah panti asuhan. It was a place where people could find work. In fact, many of the men and women too would find pretty well-paying jobs working for the army. It was meant to be a transitional place, to be a sort of a way station towards living as free people as well. Freedman's Village was in this general area right here. Kini, Craig sedang merancang sebuah dokumenter tentang keluarga Syphax dan membangun museum sejarah warga Amerika keturunan Afrika dekat Taman Makam Arlington. Bahkan sejumlah mantan budak juga dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Arlington ini karena mereka adalah bagian dari sejarah, sebagaimana para pahlawan Amerika Serikat yang dimakamkan di sini. Dari Arlington, Virginia, tim VOA. Masih lumayan dingin ya, Dek Bro, ini. Dingin banget, ini minus 15 derajat ini. Padahal sudah mau musim berakhir musim ini, tapi cuacanya masih dingin sekali ya. Jadi harus kehangatan nih, Cak. Indonesia nanti kalau kamu pulang ke Indonesia pasti akan terpuaskan rasa keinginan kehangatan. Kita lihat paket tadi memang orang kulit hitam sekarang sudah bisa disebut lebih enak hidupnya. Bahkan Presiden Amerika juga untuk pertama kali akhirnya, jadi memang sudah mengalami apa ya? Perubahan nasib yang cukup signifikan, meskipun juga banyak karena lapisan warga miskin di Amerika juga kebanyakan masih warga kulit hitam dan Hispanic gitu ya. Nah, kalau orang kulit hitam jadi presiden, orang Indonesia di Amerika ini kita nggak bisa jadi presiden juga di sini, Cak. Kalau lahir di sini bisa, mungkin suatu saat second generation Indonesia, warga Indonesia di sini yang lahir di sini dan mau terlibat dalam perpolitikan di Amerika bisa saja, jangan salah. Nanti saya tunggu ya, Cak ya. Saya? Bukan anakmu. Kita cerita lagi soal Yusuf. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita.